Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari modul 5 peta topografi praktikum geologi fisik. Oke, jadi apa itu peta topografi? Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis ketinggian. Apa itu? Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, saya memiliki peta topografi. Di peta topografi akan banyak ditemui garis yang setiap garisnya mewakili masing-masing ketinggian. Misalkan yang ini adalah mewakili ketinggian 100 meter, yang ini 150 meter, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing peta dengan skala tertentu dia akan memiliki interval kontur yang berbeda-beda. Misalkan di sini dari 100 ke 150 interval konturnya adalah 50 meter. Nah, tergantung dengan peta yang lain, ada peta yang cukup detail sehingga interval konturnya bisa menjadi 25 meter, ada yang 12,5 meter, dan seterusnya. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian garis kontur dan karakteristiknya. Peta topografi menunjukkan bentuk dan ketinggian permukaan melalui garis-garis ketinggian atau garis kontur. Nah, garis ini disebut sebagai garis kontur. Dan dia mewakili masing-masing ketinggian. Sebenarnya kontur ini tidak hanya ketinggian tetapi memiliki garis yang mewakili nilai yang sama. Pada kasus ini dia mewakili ketinggian yang sama. Namun dia tidak hanya berlaku pada ketinggian, bisa saja berlaku kepada konsentrasi yang sama, kemudian temperatur yang sama, dan lain-lain. Oke. Garis kontur pada prinsipnya adalah perpotongan bentuk muka bumi dengan bidang horizontal pada suatu ketinggian yang tetap. Bagaimana itu? Nah, contohnya seperti ini. Akan saya gambarkan apabila saya memiliki piramida segi 4 seperti ini. Nah, oke, ini adalah gambaran 3 dimensinya apabila kita lihat dari samping. Namun kalau kita berbicara tentang peta, maka kita akan melihat dari atas. Sehingga kalau saya gambarkan ini dari peta, dilihat dari peta, dia akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kalau dilihat dari peta atau dari atas atau peta. Nah, coba saya hilangkan sekarang rusuknya sehingga bentukannya akan menjadi kotak seperti ini. Oke. Nah, garis kontur adalah garis yang mewakili ketinggian ini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, misalkan saya memotong ini pada ketinggian tertentu, anggaplah ini ketinggian 2 meter, kemudian di bawahnya saya potong lagi di ketinggian 1 meter. Jadi ada interval 1 meter. Nah, ini gambarnya di sini akan berubah menjadi seperti ini kalau kita lihat dari peta. Nah, oke. Garis yang hitam ini adalah garis alasnya nih. Yang ini adalah ketinggian 1 meter, yang ini adalah ketinggian 2 meter. Nah, sehingga garis kontur itu kalau Anda ingin membayangkan, bayangkan seperti nasi tumpeng. Nasi tumpeng kemudian Anda belah seperti ini di ketinggian segini, kemudian bawahnya Anda belah lagi di bagian ini, sehingga dia akan mewakili garis-garis ini. Nah, sehingga garis ini dia tidak akan mungkin berpotongan satu sama yang lainnya karena dipotong berdasarkan bidang horizontal pada ketinggian yang sama.
Sehingga apabila ini ketinggian 1 meter, yang ini adalah 1 meter, yang ini di ketinggian 2 meter, ketinggian 1 meter, dan ketinggian 2 meter, dia tidak mungkin berpotongan. Oke, berikutnya garis kontur mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, setiap titik pada garis kontur mempunyai ketinggian yang sama, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian garis kontur tidak mungkin berpotongan satu dengan yang lain atau di luar peta. Oke, ini yang saya bilang tadi, karena masing-masing garis dia memiliki nilai yang berbeda. Kemudian setiap garis kontur yang berspasi seragam menunjukkan suatu lereng yang seragam. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika saya memiliki misalkan topografi gunung seperti ini, kemudian dia melandai. Nah, ini pada bagian, kita punya 3 bagian misalkan di sini, ya. Ini bagian A, ini bagian B yang relatif seragam kemiringannya, dan ini adalah bagian C. Nah, renggangnya suatu garis kontur dia akan berbeda. Semakin curam lerengnya, maka garis kontur itu akan semakin rapat. Contohnya di bagian A dia akan seperti ini, misalkan. Kemudian sampai di B dia akan mulai merenggang. Tapi karena dia seragam, sehingga spasi antar konturnya ini dia menjadi seragam. Ini yang curam, ini yang lebih landai, ya. Kemudian di C dia akan semakin renggang lagi karena garisnya karena kemiringan lerengnya semakin landai. Tapi yang kita lihat tadi bahwa ini spasinya dia akan seragam dengan ini karena dia lerengnya seragam ini kemiringannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya adalah Gunung Betung yang ada di sini, ya, Gunung Betung. Nah, coba Anda bayangkan di Gunung Betung ini adalah penampakan petanya. Jika kita bayangkan secara 3 dimensi dan dilihat dari samping, kita memotong Gunung Betung ini pada ketinggian misalkan per 100 meter nih. Nah, bagaimana bentukan konturnya? Dia akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah ketinggian 800 meter, ya. Kemudian di sini ada 1000 meternya, kemudian di sini 1000 meter. Kemudian dia akan mengikuti morfologi dari gunung itu sendiri. Nah, oke. Nah, di sini ada ketinggian 1000 meter, di sini juga ada ketinggian 1000 meter. Nah, dia bisa berpisah. Kenapa? Karena dipisahkan oleh satu lembahan. Yang ketinggiannya tidak sama. Di sini pasti lebih rendah karena di lembah nih. Sehingga yang di sini dia akan menutup konturnya karena dia akan membentuk puncak. Sama juga di sini. Nah, dia dipisahkan oleh lembah. Oke, di sini juga. Nah, lihat garis konturnya, dia akan selalu mengikuti dengan morfologi yang ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, peta topografi ini sangat banyak gunanya, apalagi kita sebagai seorang geologis. Kemudian kita akan membuat suatu peta geologi, akan melakukan pemetaan geologi. Maka ini merupakan dasar karena kita melakukan pemetaan itu menggunakan peta dasar berupa peta topografi. Sehingga kita harus paham betul bagaimana cara menggunakan peta itu. Nah, peta topografi ini biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan sebelum kita melakukan survei lapangan. Kemudian biasanya diintegrasikan dengan foto udara untuk melihat kondisi geologi regional. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya peta topografi yang ada di Karsam atau Karangsambung di Kebumen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa daerah ini merupakan daerah puncak gunung nih, Gunung Brujul. Kemudian di sini ada puncak juga berupa Bukit Selaranda dengan ketinggian tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari Gunung Brujul ke arah utara ini dapat kita lihat bahwa konturnya itu rapat nih, cenderung lebih rapat dibandingkan dengan ke arah selatan yang ada di sini. Nah, ini nanti akan dipelajari di geomorfologi apa artinya ini. Kemudian kita juga bisa melihat pola aliran sungai,
Misalkan pola aliran dendritik seperti ini, dia akan menghasilkan batuan yang seperti apa, interpretasinya seperti apa, pola aliran sungai rektangular akan seperti apa, kemiringan lereng seperti ini merupakan deep directionnya ke arah mana, dan lain-lain. Itu nanti akan dipelajari di geomorfologi. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat suatu peta topografi berdasarkan data-data ini. Di sini kita memiliki data ketinggian. Data ketinggian ini titik ketinggian 169. Ini adalah gambaran 3 dimensinya atau diagram bloknya. Ini adalah gambaran petanya jika dilihat dari atas. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat dua puncak, ada 275, BM adalah benchmark. Di sini ada 292. Nah, bisa dilihat nih bahwa ada dua puncak, artinya konturnya dia akan menutup di daerah sini karena ketinggian yang ada di sini ketika dibelah seperti ini, ketinggian yang ada di sini dan ada di sini tidak mungkin bisa bertemu. Artinya apa? Puncaknya atau konturnya akan menutup di daerah sini. Sama seperti di sini, dia akan menutup di sini. Walaupun ini ketinggiannya sama, misalkan ketinggian di 280 di sini misalkan, dia tidak akan nyambung sini. 280-nya kenapa? Karena dia dipisahkan oleh lembah. Karena dipisahkan oleh lembah ini yang ketinggiannya jauh lebih rendah. Oke, tugas Anda adalah membuat peta topografi ini. Untuk NIM ganjil, buatlah peta topografi dengan interval 20 meter. Kemudian NIM genap, intervalnya adalah 25 meter. Nah, nanti kalian bisa membandingkan dengan temannya bagaimana hasilnya jika interval konturnya semakin renggang atau semakin rapat. Maksud saya semakin tinggi dan semakin besar. Nah, tugas berikutnya adalah membuat penampang. Nanti akan saya ajarkan dari anggaplah ini utara ke atas, berarti kita membuat penampang berarah barat timur. Nah, penampang topografi seperti ini yang berarah barat timur. Pada video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat peta topografi dan penampang topografinya. Cukup sekian dulu, terima kasih.